Halo para pecinta sepak bola tanah air. Kembali lagi di channel Jago Satu, tempatnya membahas segala hal tentang sepak bola. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat mendukung Garuda ya. Mengawali video kali ini, kita punya kabar gembira sekaligus sedikit kabar. Kurang mengenakan seputar para pemain timnas senior. Kita mulai dari kabar baik dulu nih. Setelah sempat membuat khawatir karena absen di beberapa pertandingan penting, timnas akhirnya kita mendapat angin segar dari Egy Maulana Fikri. Yap, benar sekali. Pemain lincah milik Dewa United ini terpantau sudah kembali berlatih bersama klubnya. Seperti yang kita tahu, Egy harus absen saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Cedera memang menjadi musuh utama para pemain dan kita tentu berharap Egy bisa segera pulih sepenuhnya dan kembali memperkuat Garuda di laga-laga krusial mendatang. Nah, kabar menarik selanjutnya datang dari lini belakang timnas. Siapa lagi kalau bukan tembok kokoh kita, Rizky Ridho. Penampilannya yang solid dan penuh semangat saat menghadapi Bahrain ternyata tidak hanya memukau kita sebagai supporter, tapi juga menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Bahkan akun resmi Premier League dan La Liga pun ikut memberikan sorotan kepada bek muda berbakat ini. Ini tentu menjadi indikasi yang sangat positif bahwa kualitas pemain-pemain kita mulai diakui di kancah internasional. Pujian dari rekan setim seperti Tom Hay dan Joey Pelupessy juga semakin menguatkan potensi Ridho untuk bisa berkarir di Eropa. Kita semua tentu berharap ini bukan hanya sekadar rumor, tapi bisa menjadi kenyataan dan membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk bisa bermain di liga-liga top dunia. Semangat terus Ridho. Buktikan bahwa pemain Indonesia juga bisa bersaing di level tertinggi. Beralih ke kabar yang menunjukkan betapa apiknya penampilan para pemain timnas di laga terakhir. Kita punya peningkatan nilai pasar yang signifikan untuk dua pemain kunci kita, yaitu Jay Idzes dan Dean James. Kemenangan atas Bahrain memang memberikan dampak positif bagi banyak pemain dan kenaikan nilai pasar ini adalah salah satu buktinya. Jay Idzes, sang kapten yang tampil begitu solid di lini belakang, mengalami lonjakan nilai pasar yang fantastis. Bahkan rumor ketertarikan dari klub-klub besar Italia seperti Inter Milan semakin santer terdengar. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya peran Jay bagi timnas dan juga klubnya di Venezia. Sementara itu, Dean James juga mengalami peningkatan nilai pasar yang cukup signifikan meskipun baru mendapatkan debutnya saat melawan Australia. Ini menunjukkan bahwa potensi pemain-pemain diaspora kita juga sangat menjanjikan. Semoga kenaikan nilai pasar ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi timnas. Sayangnya di tengah kabar gembira ini kita juga mendapat kabar kurang mengenakan dari salah satu pemain abroad kita, Kevin Dix. Bek andalan FC Copenhagen ini kembali mengalami cedera saat membela klubnya di Liga Denmark.
Tentu ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua mengingat peran penting Kevin Dix di lini belakang timnas. Kita tahu bahwa sebelumnya Kevin juga sempat mengalami cedera dan semoga kali ini cederanya tidak terlalu parah dan ia bisa segera pulih. Kita semua berharap Kevin bisa segera kembali fit dan memperkuat timnas di laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia mendatang. Cepat sembuh Kevin, kami semua menunggumu kembali beraksi bersama Garuda. Nah, setelah membahas kondisi beberapa pemain di bagian kedua ini, kita akan fokus pada perkembangan timnas Indonesia di mata dunia. Kabar pertama datang dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Beliau baru saja menyampaikan rasa syukurnya atas kenaikan peringkat FIFA terbaru untuk timnas Indonesia setelah kemenangan penting atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat ke posisi 123 dunia. Yang lebih membanggakan lagi, peringkat ini adalah yang terbaik yang pernah kita capai dalam 15 tahun terakhir. Dan yang lebih mencengangkan lagi, selama perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Indonesia sudah berhasil melonjak sebanyak 23 peringkat di ranking FIFA. Tentu ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan juga dukungan dari para supporter setia. Bapak Erick Thohir juga menyampaikan harapannya agar timnas bisa terus bekerja keras untuk menembus peringkat 100 besar dunia. Kita semua tentu mendukung penuh target mulia ini. Beralih ke topik yang selalu hangat diperbincangkan, yaitu naturalisasi pemain. Kali ini nama pemain muda berbakat yang bermain di FC Utrecht, Emiliano Jonathans, mencuat sebagai salah satu kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Kabarnya masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas. Menanggapi rumor ini, Bapak Erick Thohir memberikan komentarnya. Beliau mengakui bahwa Emiliano memiliki potensi besar untuk timnas, namun beliau juga menekankan bahwa proses naturalisasi harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh ada unsur titipan. Emiliano Jonathans sendiri memiliki rekam jejak yang cukup baik di Akademi Vitesse Arnhem dan kini bermain di FC Utrecht. Tentu akan sangat menarik jika ia benar-benar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, kita juga harus menghormati proses yang ada dan menunggu kabar resmi dari PSSI. Yang pasti, dengan potensi yang dimiliki Emiliano, kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini serang timnas. Bagaimana menurut kalian perkembangan timnas kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang pasti, kita semua optimis dengan masa depan Garuda. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jago 1 untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar sepak bola.
Sampai jumpa.